halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Atalia Priliani dengan NIM 61201230201, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA5 dan semester 3. Saya di sini akan mengulas materi selama setengah semester ke belakang. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga ada masalah ekonomi, yang keempat ada teori biaya dan penerimaan, yang kelima teori produksi dan kegiatan perusahaan, yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke ulasan materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Oke, yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro. Ini ilmu ekonomi yang biasa dideskripsikan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam mencapai kemakmuran. Dan definisinya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia dapat menentukan pilihan di antara berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya yang terbatas atau langka untuk memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi dalam 3 kelompok dasar. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu di mana pengumpulan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai sesuatu masalah ekonomi. Yang kedua ada teori ekonomi, terdiri dari teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang ketiga ada ekonomi terapan, yaitu menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro yaitu rumah tangga perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ekonominya adalah membeli sumber daya dari rumah tangga, keluarga, dan pemerintah, membayar pajak, memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan pemerintah, dan menjual barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, materi yang mencakup dalam ekonomi mikro yaitu teori konsumen. Teori ini memberi dasar konsepsi kurva permintaan konsumen. Selanjutnya ada teori badan usaha. Teori ini menjadi dasar teoretika kurva penawaran produsen. Yang ketiga ada teori harga pasar, yaitu perilaku harga pasar barang dan jasa yang dijelaskan dalam teori ini dengan menggunakan konsep permintaan dan penawaran. Yang keempat ada teori keseimbangan umum. Teori ini menerangkan proses pembentukan harga, penentuan kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan dan yang dikonsumsi. Yang kelima ada teori distribusi pendapatan, yaitu perilaku harga sumber daya yang berubah. Contohnya ada upah, bunga, modal, dan sewa, yang dinyatakan dengan menggunakan teori rumah tangga perusahaan dan keluarga. Selanjutnya yang keenam ada ekonomi kemakmuran, atau bisa disebut juga dengan welfare economics. Teori ini menerangkan perilaku konsumen atau produsen dan harga dengan memperhatikan norma-norma etika masyarakat. Itu tadi penjelasan dari konsep dasar ekonomi mikro. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, materi selanjutnya ada elastisitas dalam ekonomi. Elastisitas adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengukur seberapa responsif suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam elastisitas juga ada yang namanya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan itu elastisitas yang mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga barang tersebut. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu mengukur seberapa responsif jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga barang tersebut. Nah, selanjutnya ada elastisitas silang. Di elastis silang ini
yaitu mengukur bagaimana harga suatu barang mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar perubahan pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan suatu barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu ada yang pertama substitusi, yaitu ketersediaan barang pengganti yang dapat meningkatkan elastisitas. Yang kedua ada pendapatan, yaitu proporsi pendapatan yang digunakan untuk mempengaruhi elastisitas. Yang selanjutnya ada waktu, yaitu jangka waktu yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang selanjutnya ada kebutuhan. Kebutuhan juga dapat mempengaruhi tingkat elastisitas permintaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang termasuk waktu, biaya produksi, ketersediaan sumber daya, spesifikasi produk, kapasitas produksi, regulasi pemerintah, dan tingkat persaingan dalam pasar. Oke, segitu saja dari pembahasan tentang elastisitas ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu bisa didefinisikan sebagai situasi di mana ada ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia yang beragam dan jumlah sumber daya yang terbatas untuk memenuhinya. Kelangkaan sebagai sumber masalah ekonomi merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan dan keinginan manusia itu bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan gaya hidup, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada sifat serakah manusia. Sifat serakah manusia ini lebih ke hal yang memiliki lebih dari yang dibutuhkan, yang bisa menyebabkan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam. Selanjutnya ada persediaan sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam ini contohnya kayak air mineral dan lahan pertanian yang memiliki ketersediaan yang terbatas. Selanjutnya ada kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya terbatas. Selanjutnya ada macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan berdasarkan intensitas. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang jika kebutuhan primer sudah terpenuhi, dan kebutuhan tersier itu kebutuhan yang lebih merujuk kepada kemewahan begitu. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifat. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, contohnya itu kayak pangan, pakaian, terus tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan rohani, contohnya hiburan, sosialisasi, dan pendidikan. Yang ketiga ada kebutuhan berdasarkan waktu. Contohnya ada yang kebutuhan sekarang, yang sifatnya mendesak dan harus dipenuhi saat itu juga. Yang kedua ada kebutuhan yang akan datang. Ini kebutuhan yang sifatnya persiapan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini mencakup beberapa konsep fundamental yang saling terkait. Contohnya termasuk biaya peluang, alat pemuas kebutuhan, dan pemanfaatan sumber daya. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah ekonomi modern. Yang pertama ada apa atau what. Pertanyaan ini berfokus pada barang dan jasa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada bagaimana atau how.
Pertanyaan ini mencakup pemilihan metode produksi, teknologi yang digunakan, serta pengelolaan tenaga kerja. Yang ketiga ada siapa pelaku produksi atau who. Pertanyaan ini mencakup individu atau perusahaan yang memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa. Yang keempat ada untuk siapa atau for whom. Pertanyaan ini melibatkan analisis tentang distribusi pendapatan dan akses terhadap barang dan jasa di masyarakat. Di sini juga ada contoh masalah ekonomi modern. Yang pertama ada pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan sosial. Contoh yang lain ada perubahan iklim. Aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, mempengaruhi sektor-sektor vital seperti pertanian. Itu tadi pembahasan mengenai masalah ekonomi. Materi yang akan diulas selanjutnya yaitu teori biaya dan penerimaan. Pengertian dari teori biaya dan penerimaan yaitu konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Teori biaya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya variable atau variable cost, yang kedua ada biaya total atau total cost, yang ketiga ada biaya marginal atau marginal cost. Selanjutnya ada teori penerimaan. Yang pertama ada pendapatan total, merupakan total yang diterima dari penjualan yang dihitung sebagai harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Yang kedua ada pendapatan marginal, yaitu pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan 1 unit tambahan. Yang ketiga ada elasticity of demand, yaitu dalam pengambilan keputusan bisnis penting untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan juga memiliki tujuan, salah satunya adalah optimalisasi keputusan produksi, terus ada analisis profitabilitas, ada pengendalian biaya, penetapan harga, perencanaan dan anggaran, evaluasi kinerja, dan strategi pemasaran. Biaya memiliki prinsip. Yang pertama ada biaya marginal, biaya kesempatan, biaya tetap vs biaya variable, skala ekonomi, dan analisis break-even. Prinsip dari penerimaan yaitu pendapatan total, pendapatan marginal, elastisitas permintaan, strategi penetapan harga, dan diversifikasi produk. Manfaat dari biaya dan penerimaan yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik, optimalisasi sumber daya, perencanaan keuangan yang akurat, peningkatan profitabilitas, analisis resiko, evaluasi kerja, strategi pemasaran yang efektif, dan peningkatan transparansi. Contoh dari biaya dan penerimaan. Contoh dari biaya dulu, yang pertama ada biaya produksi yang mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, contoh dari penerimaan yaitu pendapatan lain-lain yang mencakup pendapatan bunga dari simpanan, pendapatan sewa dari properti. Materi yang terakhir yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, teori produksi dan kegiatan perusahaan ini adalah topik penting dalam bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Pengertian teori produksi yang pertama ada transformasi input menjadi output, yaitu proses menjelaskan cara mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output berupa barang atau jasa. Yang kedua ada efisiensi dan produktivitas. Teori produksi yang ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Teori produksi yang ini membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang optimal untuk mengoptimalkan output dan keuntungan. Selanjutnya ada faktor-faktor dari produksi. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal dari tanah tersendiri, yang termasuk yaitu sumber daya alam, lokasi, dan infrastruktur yang digunakan dalam produksi.
Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu menyangkut kemampuan fisik dan mental yang digunakan dalam proses selama produksi. Yang ketiga ada modal. Modal itu termasuk ke peralatan, mesin, dan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan selama produksi. Yang selanjutnya ada fungsi dari produksi itu sendiri. Yang pertama ada input. Input itu sumber daya yang digunakan untuk proses selama produksi. Contohnya kayak bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua ada proses. Proses ini transformasi input menjadi output melalui teknologi, metode, dan strategi yang diinginkan. Yang ketiga ada output. Ini barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi yang memiliki nilai tambah bagi konsumennya. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan. Ini tujuan utama dari sebagian besar perusahaan untuk menghasilkan laba yang optimal melalui kegiatan produksi dan penjualan. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, perusahaan harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan para konsumen yang baik. Yang ketiga ada menjaga keberlangsungan usaha. Perusahaan harus bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang melalui manajemen yang efektif. Yang keempat yaitu menciptakan nilai tambah. Perusahaan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan konsumen. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan dari perusahaan. Yang pertama ada produksi. Produksi itu kegiatan mengubah input menjadi barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua ada perdagangan. Perdagangan itu jual beli dari produk yang telah dibuat. Yang ketiga ada jasa. Jasa itu kegiatan penyediaan layanan yang memberikan manfaat bagi konsumennya. Yang keempat logistik. Kegiatan ini adalah kegiatan yang penyimpan, penanganan, dan distribusi barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang kedua ada perorganisasian, yaitu mengatur struktur, tugas, dan tanggung jawab dari sumber daya. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu memimpin dan memotivasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian itu merupakan pemantauan dan evaluasi kinerja dari sumber daya. Dalam produksi juga memiliki kendala dan tantangan. Contohnya yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang kedua ada fluktuasi permintaan. Nah, tantangan ini termasuk ke adaptasi dengan perubahan permintaan pasar yang dinamis. Yang ketiga ada persaingan kompetitif. Yang keempat ada regulasi dan kebijakan. Cukup sekian ulasan materi selama setengah semester kebelakang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.